Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam dengan NIM 21101002058, kelas B2 angkatan 2021. Dengan ini saya akan menerjemahkan dari video YouTube untuk tugas UTS mata kuliah terjemah fauriyah. عنادل نشدو بجميل العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أمة غنية تمتلك ثروة فكرية غزيرة الفنون متعددة المجالات، بناها الأجداد جيلا بعد جيل، دفعهم إلى ذلك حبهم العلم وشغفهم بالمعرفة، منطلقين من شعار الإسلام الخالد في أول آية تلامس مسامع الأرض: اقرأ باسم ربك. هذه الثروة الفكرية هي ثروة إنسانية، لأن العقل الذي كونها عقل متفتح على الثقافات المتعددة. Kita adalah bangsa kaya yang mempunyai kekayaan intelektual, kaya akan seni di berbagai bidang. Intelektual ini dibangun oleh nenek moyang kita dari generasi ke generasi, yang didorong oleh kecintaan mereka terhadap pengetahuan dan kecintaan mereka terhadap kearifan. Bermula dari slogan abadi Islam yang pada ayat pertama yang menyentuh terhadap telinga bumi pada surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut Tuhanmu. Kekayaan intelektual ini merupakan kekayaan manusia karena pikiran yang menciptakannya adalah pikiran yang terbuka terhadap berbagai budaya. فالحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها أينما كانت. عرف أجدادنا مهارات التفكير والفهم والاستنتاج، وأنشأوا معرفة إنسانية للناس جميعا. وفي هذه الدراسة التي نقدمها تحت عنوان من كنوز ثقافتنا سنبحر مع هذه الكنوز الإنسانية، سنقرأها قراءة عصرية لنرى كيف كان أجدادنا أصحاب أفق واسع، وكيف أسهموا في تقدم البشرية في كل المجالات، وكيف هداهم تفكيرهم الذي تربى على مائدة الإسلام إلى فكر سابقة لعصرهم صالحة لعصور تالية. Hikmah itulah yang dicari oleh orang mukmin dimanapun berada. Nenek moyang kita mengetahui keterampilan berpikir, pemahaman dan deduksi, serta menciptakan ilmu kemanusiaan untuk semua manusia. Dalam kajian yang kami sajikan dengan judul salah satu harta berharga kebudayaan kita ini, kita akan menggali khazanah kemanusiaan tersebut dan membacanya dengan cara yang modern, agar supaya bisa kita lihat bagaimana nenek moyang kita adalah orang-orang yang berwawasan luas dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap kemajuan umat manusia di segala bidang, dan bagaimana pemikiran mereka yang tumbuh atas perkembangan Islam membimbing mereka pada gagasan yang mendahului zaman mereka yang berlaku untuk zaman berikutnya. كان أجدادنا يوجهون عنايتهم إلى مهارات الفهم والتحليل والتركيب والتقويم بجانب مهارات الحفظ، ولكنهم لا يعولون على الحفظ بلا فهم سليم. ومن أجل ذلك نرى في صحيح البخاري باب الفهم في العلم، ونقرأ وصايا كثيرة تدعو المرء إلى أن يكون صاحب علم مفهوم. نرى ذلك مبثوثا في نتاج مفكرين عبر العصور. ويكفينا أن القرآن الكريم دعا إلى التفكير وتوظيف العقل في التفكير في الكون من حولنا، وتكررت مادة التفكير ومشتقاته تكرارا يؤكد هذه الحقيقة التي أعلنها العقاد في عنوان كتابه التفكير فريضة إسلامية. وكنزنا الثقافي الذي نقف معه متأملين هو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم.
نقرأه قراءة عصرية. Dahulu, nenek moyang kita memusatkan perhatiannya pada keterampilan memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Di samping keterampilan menghafal, namun mereka tidak mengandalkan hafalannya tanpa pemahaman yang benar. Oleh karena itu, ditinjau dari kitab Sahih Bukhari pada bab tentang pemahaman dalam ilmu, dan kita bisa membacanya beberapa pesan yang menyerukan agar seorang memiliki ilmu tentang konsep tersebut. Kita melihat hal ini tersebar dalam hasil produk para pemikir kita di sepanjang zaman. Bagi kita cukup bahwa Al-Quran menyerukan untuk berpikir atau merenung pada alam semesta, dan pokok pemikiran dan turunnya diulang berkali-kali. Dalam judul bukunya Al-Aqad, seorang tokoh yang bernama Abbas Muhammad Al-Aqad adalah seorang penulis yang memiliki peran penting dalam perkembangan dunia intelektual Mesir, menegaskan bahwa fakta yang dinyatakannya berpikir adalah kewajiban Islam dan khazanah budaya yang dapat kita jadikan sebagai pegangan, yang kita dapat jadikan sebagai renungan adalah buku, memoir bagi pendapat dan pembicara tentang sastra ulama dan pembelajar. Kita memahaminya dengan cara yang modern. وقد تعددت الدراسات حول هذا الكتاب، ولكن أغلبها ركز على الجانب الديني وركز على جانب الأخلاق والآداب، ولكننا في هذه القراءة العصرية سنقرأ الكتاب من خلال النافذة التربوية، إذ إنه كتاب تربوي في المقام الأول، يهتم بالمعلم والمتعلم ويسعى جاهداً إلى تجويد عمليات التعليم والتعلم، ويرسم خريطة طريق لإدارة سلوك المتعلمين في غرفهم الصفية وفي مقار سكنهم. ولنتعرف إلى مؤلفه، وهو قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة الحموي مولدا ونشأة، حيث ولد في شهر ربيع الآخر سنة 39 و600، وهو المصري وفاة، حيث توفي بمصر في ليلة الاثنين 21 من جمادى الأولى سنة 33 و700. Sudah banyak kajian mengenai buku ini, namun sebagian besar fokus pada aspek keagamaan dan fokus pada aspek-aspek akhlak dan adab. Namun dalam bacaan modern ini, kita akan membaca buku melalui jendela pendidikan, karena buku ini merupakan buku pendidikan yang terutama berkaitan dengan guru dan siswa, dan dia berusaha untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Hal ini menggambarkan konsep metode untuk mengelola perilaku peserta didik di kelas dan di tempat tinggal mereka. Mari kita mengenal penulisnya yang merupakan Hakim Agung, yakni Bahruddin Abu Abdullah bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah Al-Hamawi. Berdasarkan kelahiran dan didikannya, beliau dilahirkan pada Rabiul Akhir pada tahun 169 dan beliau dari Mesir. Beliau wafat di Mesir pada suatu malam Senin ke-21 Jumadil Awal pada tahun 773. ومن الجدير بالذكر أن منصب قاضي القضاة يراد به رئيس السلطة القضائية في بلد معين، وهو منصب استحدثه هارون الرشيد، وكان أول من تولاه ونظم شؤونه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. إذن بدر الدين ابن جماعة عمل قاضيا وتولى منصب قاضي القضاة في الديار المصرية، ولكنه كان يعزل من المنصب في بعض الفترات ثم يعاد إليه، وكان إلى جانب ذلك خطيبا في المسجد الأموي حين كان بدمشق، وخطيبا للمسجد الأقصى حين كان في القدس، وخطيبا للجامع الأزهر حين أقام بمصر.
وعمل كذلك معلما طوال حياته، فمهنة التعليم أو قل التدريس هي المهنة التي لم ينقطع عنها حتى في فترات عزله من القضاء. Perlu dicatat bahwa jabatan ketua hakim mengacu pada kepala otoritas kehakiman di negara tertentu. Adalah posisi yang diciptakan oleh Harun ar-Rasyid, dan orang pertama yang mengambil alih dan mengatur urusannya adalah Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengasihani mereka. Jadi Bahruddin Ibnu Jama' bekerja sebagai hakim dan menjabat sebagai hakim ketua di tanah Mesir. Namun pada beberapa waktu ia dipecat dari jabatan tersebut, kemudian dikembalikan kepadanya. Selain itu, beliau pernah menjadi khatib di Masjid Bani Umayyah ketika berada di Damaskus, dan menjadi khatib di Masjid Al-Aqsa ketika berada di Yerusalem, dan menjadi khatib di Masjid Al-Azhar ketika berada di Mesir. Dia juga berprofesi sebagai guru sepanjang hidupnya. Profesi guru atau katakanlah mengajar merupakan profesi yang tidak ada henti-hentinya yang digelutinya, bahkan pada masa-masa pemecatannya dari dunia peradilan. وهذا يدل على أنه أحب هذه المهنة وأحبته، ومن ثم صدر كتابه من خبير عايش الطلبة في تعلمهم وفي سكناهم ومارس أساليب التدريس، ولذلك أحسن اختيار العنوان الذي وصف الطالب بالمتعلم، فكأن المعلم هو من يهيئ البيئة الغنية الصالحة، والطالب هو من يمارس عمليات التعلم بحثا ومناقشة ليكتسب الخبرة الجديدة، وهذا ما تنادي به التربية الحديثة. وإلى الملتقى إن شاء الله في الحلقة القادمة لنلج معا إلى الكتاب، نتعرف منهجه ومحتواه، وإلى ذلك الحين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mencintai profesi ini dan profesi tersebut mencintainya. Oleh karena itu, bukunya diterbitkan oleh seorang ahli yang tinggal bersama para mahasiswa dalam pembelajarannya dan di tempat tinggalnya serta mempraktikkan metode pengajaran. Oleh karena itu, tepatlah jika memilih judul yang menggambarkan siswa sebagai pembelajar, seolah-olah guru yang menyiapkan lingkungan yang sejahtera dan baik. Siswa adalah seorang yang mempraktikkan proses pembelajaran melalui penelitian dan diskusi untuk memperoleh pengalaman baru. Dan inilah yang dibutuhkan oleh pendidikan modern. Sampai bertemu lagi insya Allah pada pertemuan depan, agar kita bisa mendalami buku ini bersama-sama dan mempelajari metode dan isinya. Sampai itu saja. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi terjemah yang digunakan dalam menerjemah dari BSU ke dalam BSA, yakni ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pungutan purni atau borrowing, di mana seorang penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa penyesuaian, ejaan dan pelafalan. Contoh pada teks BSU, hina aqama bi Misra, yang artinya ketika tinggal di Mesir. Kemudian yang kedua yaitu naturalisasi, di mana naturalisasi ini seorang penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam bahasa BSA dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya pada kalimat hina kana bi dimashqiyin wa khatiban lil Masjidil Aqsa, yang artinya ketika berada di Damaskus menjadi khatib di Masjid Al-Aqsa. Pada kalimat tersebut terjadi pada kata khatiban yang artinya seorang khatib. Kemudian gelas translation
di mana penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata BSA. Dalam hal ini contohnya yu'akkidu hadhil hadiqah allati a'lanaha al-aqadu fi unwanihi kitabihi at-tafkiru faridatun islamiyatun. Dalam judul bukunya Al-Aqad ini seorang tokoh yang bernama Abbas Mahmud Al-Aqad adalah seorang penulis yang memiliki peran penting dalam perkembangan dunia intelektual Mesir, menegaskan bahwa fakta yang dinyatakannya berpikir adalah kewajiban Islam, yakni pada kata Al-Aqad, di mana Al-Aqad ini dijelaskan dalam teks BSA, yaitu seorang tokoh intelektual Mesir. Kemudian yang berikutnya ekspansi, di mana ekspansi atau penambahan, di mana penerjemah menambahkan beberapa ke dalam menerjemahkan BSU. Yang pada contohnya wa kanzuna as-saqafi alladzi naqifu ma'ahu muta'ammilin, yang artinya khazanah budaya yang dapat kita jadikan pegangan sebagai renungan, yang contohnya terletak pada nakifuh. Kemudian penambahan dari BSA kita jadikan sebagai pegangan, yakni pada kalimat nakifu tersebut ditambahkan. Kemudian yang berikutnya adaptasi, di mana seorang penerjemah mengganti pengertian yang secara kultural berkembang di tengah masyarakat pengguna bahasa. Contoh dalam terjemah literalnya, al-basyaru huwa al-mutsaqqafu wa muta'addidul mawahib, yang artinya manusia adalah kutu buku dan multi talent. Yang pada terjemah adaptasinya, contohnya nahnu ummatun ghaniyatun tamliku sarwatun fikriyatun ghaziratul funun muta'addidatul majallati, yang artinya kita adalah bangsa kaya yang mempunyai kekayaan intelektual, kaya akan seni di berbagai bidang. Yang pada hal ini pada adaptasi ini menjelaskan dari terjemah literal, di mana seorang manusia adalah kutu buku. Sedangkan pada terjemah adaptasinya, manusia adalah bangsa yang kaya yang mempunyai kekayaan intelektual. Kemudian yang berikutnya reduction and subtraction atau reduksi dan pengurangan. Penerjemah mengurangi kata dalam menerjemah BSU yang mengekspresikan pesan-pesan berlebihan atau basa-basi dari BSU bagi pembaca. Contohnya wa yakfina annal Qur'anal Karim da'a ila tafkiri wa tawdhifil aqli fit tafkiri fil kauni min haulina, yang artinya bagi kita cukup bahwa Al-Quran menyerukan untuk berpikir tentang alam semesta, untuk berpikir atau merenung pada alam semesta, di mana pada kata ila tafkir wa tawdhifil aqli fit tafkir fil kauni min haulina, dalam bahasa BSA-nya ini melakukan pengurangan terhadap makna BSU tersebut, ya, sehingga kemudian menjadi berpikir atau merenung pada alam semesta. Kemudian yang berikutnya yaitu transposisi, di mana seorang penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Contoh pada kalimat yu'akkidu hadhil haqiqah allati a'lanaha al-aqadu fi unwanihi kitabih at-tafkiru faridatun islamiyatun, yang artinya dalam judul bukunya Al-Aqad menegaskan bahwa fakta yang dinyatakannya berpikir adalah kewajiban Islam, di mana dalam konteks ini dalam konteks BSU-nya terletak pada kata al-aqadu fi unwanihi, yang pada penerjemahan makna dalam bahasa Indonesianya atau BSA-nya, makna dari kalimat BSU tersebut ada di awal, sehingga memudahkan untuk penerjemah dalam memahami suatu konteks. Yang berikutnya adalah literal, di mana literal ini penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga yang dihasilkan bentuk terjemah teks secara keseluruhan. Yang pada contohnya at-talibu huwa mayyumarisu amaliyatit ta'allum bahsan wa munaqashatan liyaktasibal khibrah al-jadidah, yang artinya secara literal
Siswa adalah seorang yang mempraktikkan proses pembelajaran melalui penelitian dan diskusi untuk memperoleh pengalaman baru. Yang berikutnya yakni kosakata. Ghaniyatun yang memiliki arti kekayaan, waziratul funun yang memiliki arti kekayaan seni, imtalaka yamtalikuh yang memiliki arti memiliki, dafa'ayat fa'uh yang memiliki arti mendorong, sya'arul islami yang memiliki arti slogan Islam. Kemudian lama sayulamisuh yang memiliki arti menyentuh. Kemudian aklun yang memiliki arti akal atau pikiran. Kemudian as-saqafatuh yang memiliki arti budaya. Kemudian muta'addidatun yang memiliki arti beragam. Kemudian maharatut tafkir yang memiliki arti keterampilan berpikir. Kemudian qaddama yuqaddimu yang memiliki arti menyajikan. Kemudian abahaza yubhizu yang memiliki arti menggali. Kemudian al-kunuz yang memiliki arti khazanah. Demikianlah mufradat-mufradat yang kami sajikan. Poin yang berikutnya adalah kesimpulan. Saya akan membacakan beberapa kesimpulan. Yang pertama, pentingnya bagi kita untuk menelisik dan meneladani para tokoh terdahulu yang memiliki daya kapasitas intelektual terhadap progresivitas peradaban. Poin 2, dari semboyan Islam pada surat Al-Alaq ayat 1 berbunyi, bacalah dengan menyebut Tuhanmu. Pada semboyan ini menekankan bahwa manusia untuk selalu membaca dan menggali ilmu pengetahuan di sepanjang zaman sebagai entitas kecintaan terhadap para pemikir luhur yang telah mendahului kita. Poin 3, bagi manusia patut diteladani dalam keterampilan berpikir, pemahaman dan deduksi, serta menciptakan khazanah kemanusiaan sebagai wujud dari akal yang telah diberikan oleh Tuhan untuk berpikir sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran menyerukan kita untuk berpikir. Kemudian yang poin 4, dalam konteks pendidikan menyerukan guru untuk berusaha mendidik perilaku siswa untuk meningkatkan dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik. Yang poin 5, salah satu kisah yang bisa kita petik dari tokoh Bahruddin bin Abdullah adalah dia adalah sosok yang memiliki profesi hakim sekaligus guru dan khatib. Ketika dalam masa jabatan dipecat dari dunia peradilan, beliau tetap berkomitmen senantiasa untuk mengajar sebagai salah satu kecintaannya terhadap profesi guru. Kemudian poin yang terakhir yang nomor 6, dalam hal metode pembelajaran yang ditulis dalam bukunya Bahruddin bin Abdullah, ia menggunakan sistem pendidikan modern melalui penelitian dan diskusi untuk memperoleh pengalaman baru dalam sivitas kegiatan pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.